Hai teman-teman, selamat datang kembali di modul Data Science and Technology Series yang berjudul Teknologi dan Manajemen Big Data. Sebelumnya kita sudah mendengarkan video interview antara saya dengan Pak Chandra dari Databot mengenai implementasi Big Data di Indonesia. Nah, sekarang saya akan mereview sedikit apa saja yang sudah kita pelajari selama 4 sesi ke belakang. Di sesi pertama, kita melakukan perkenalan dengan Hadoop. Jadi kita belajar sejarahnya, awal kisah dimulainya Hadoop, kemudian kita mengenal Apache Project Hadoop dan teman-temannya, seperti ada Hive, ada Peak, dan sebagainya. Kemudian kita mempelajari konsep-konsep distributed computing nih. Jadi kita sudah tahu apa itu cluster. Cluster terdiri dari beberapa nodes. Kemudian ada juga konsep master dan slave, di mana kita punya name node, dan kemudian di slave ada data node. Kemudian kita punya job tracker untuk memproduce komponennya di master, dan kemudian ada task tracker untuk memproduce komponen di slave. Nah, kita juga udah tahu kalau Hadoop itu elemen basicnya terdiri dari HDFS atau Hadoop Distributed File System dan MapReduce. Nah, kemudian kita sudah menutupnya dengan sedikit membahas mengenai profesi seputar Big Data. Jadi ada dua tipe profesi. Pertama adalah Big Data Administrator yang memastikan Hadoop server berjalan dengan mulus, kemudian bertanggung jawab untuk settingan configuration filesnya. Kemudian ada juga tipe yang lebih ke arah user, yaitu Big Data Analyst yang memahami permasalahan bisnisnya dan kemudian perlu menarik data. Dan kemudian ada juga big data developer yang menulis aplikasinya. Ya, jadi dia coding application yang mau dijadikan job di Hadoop. Nah, sesi 1 selesai, kita lanjut ke sesi 2 di mana kita mencoba melakukan instalasi Hadoop menggunakan Cloudera CDH atau Cloudera Distribution Hadoop Quick Start Virtual Machine. Nah, kita gunakan yang versi 5.10, tapi sebenarnya dia akan terus-menerus ditambah versinya. Nah, step-stepnya apa saja? Teman-teman sudah tahu, mulai dari download VirtualBox-nya dari Cloudera Virtual Machine, kemudian kita import appliance-nya di dalam VirtualBox, sehingga kita bisa launch si Cloudera Virtual Machine. Untuk ini, sebagai catatan, memang Big Data itu menggunakan komputer yang speknya cukup berat gitu. Jadi kalau laptop atau komputer teman-teman tidak memadai, tidak perlu dipaksakan. Yang penting dengan melihat video tutorialnya teman-teman paham bagaimana mempraktikkan konsep distributed computing di Hadoop. Nah, setelah itu kita running. Jadi kita di sesi 3 ini isinya menggunakan Virtual Machine Cloudera. Jadi udah step by step semua, mulai dari membuat text filenya, kemudian membaca isi file word count.java, bagaimana membungkusnya jadi executable jar, kemudian dijalankan jobnya. Nah, dari sini kita sebenarnya belajar ya bahwa memang Hadoop itu sistem kerjanya lebih kerasa kalau punya ribuan file atau jutaan file. Kalau filenya sedikit, ya gitu-gitu aja gitu, mendingan pakai non-Hadoop. Nah, untuk yang sesi keempat, kita juga sudah diberitahu nih ada alternatif lain selain Hadoop. Ada NoSQL database seperti MongoDB dan Cassandra. Kemudian kita juga sudah tahu bedanya NoSQL dengan SQL. Terus ditutup dengan interview dengan technical lead di Databot mengenai seperti apa implementasi Big Data Solution yang pernah beliau kerjakan. Selain itu, ada juga tips skill set apa saja yang harus dimiliki oleh seorang praktisi data science. Nah, hal ini mengantar kita kepada list rekomendasi dari internet. Jadi, ini adalah list sertifikasi Big Data yang cukup hot, cukup dibutuhkan dalam masa-masa sekarang. Nah, ini tentu saja tidak mungkin diselesaikan hanya dalam satu modul atau bahkan 5 modul, tapi butuh perjalanan yang agak panjang. Tapi setidaknya kita sudah mengcover sebagian dari itu ya. Jadi ada Hadoop, ada Python, ada Excel, R, kemudian perkenalan MongoDB. Nah, teman-teman bisa nih cari tahu lebih lanjut dengan meng-Google atau mengikuti online learning yang lebih spesifik di masing-masing produk ini. Nah, di sesi kelima, yaitu di sesi berikutnya, kita kedatangan guest instruktur tamu dari Databot, yaitu Pak Muhammad Zubair Khatib. Nah, beliau akan menjelaskan mengenai
company profile databot, dan kemudian contoh-contoh project analytics yang sudah pernah dikerjakan oleh databot di Indonesia. Ada yang di bidang pertanian, ada yang di bidang pemasaran, consumer goods, dan juga pembangunan kota atau smart city. Nah, semoga teman-teman mendapatkan banyak manfaat dari modul manajemen dan teknologi Big Data ini. Terima kasih dan sampai jumpa di modul berikutnya.